Saudaraku sekalian yang saya muliakan, menjadi wanita yang mulia. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Sebab kalau kemuliaan di dunia saja itu tentu saja sifatnya sangat-sangat terbatas. Yang kita cari adalah kemuliaan untuk hidup kita di dunia dan membawa kemuliaan untuk hidup kita di akhirat nanti, insya Allah. Bicara tentang wanita yang mulia, kita kembali kepada sejarah, fakta sejarah. Kita nih sebagai wanita ini dimuliakan dengan Islam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya kita nih jadi perempuan nih dianggap sebagai bangsa nomor sekian. Bahkan bukan bangsa nomor 2 ya, tapi bangsa nomor sekian gitu. Kayaknya bahkan lebih berhargaan kambing gitu, lebih berhargaan unta, lebih berhargaan kendaraan, rumah, harta yang lain dibandingkan dengan perempuan. Bahkan Allah menceritakan sebuah fakta sejarah bahwasanya mereka itu suka menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Apabila diberi kabar gembira, ini Allah pakainya kata-kata busyir, mau memberitahu bahwa anak laki, anak perempuan semuanya sama-sama aja. Kehadiran mereka merupakan kabar gembira untuk orang tuanya, untuk keluarga besarnya. Akan tapi Allah bilang zaman itu idza busyira bil untha, jika diberi kabar gembira bahwa anaknya lahir perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya segera menghitam. Bukan lagi memerah, akan tetapi menghitam. Wahwa kadhim, karena murka, karena kemarahan muntab yang sudah sangat luar biasa. Yatawara minal qaum, ngumpet-ngumpet dari kaumnya. Jadi kalau dikasih kabar gembira gitu di warung kopi misalnya, istri kamu udah melahirkan. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yatawara minal qaum, dia ngumpet-ngumpet sembunyi-sembunyi dari kaumnya. Min su'i ma busyira bih, dari buruknya kabar yang sudah mereka terima. Dia segera pulang ke rumahnya. Kemudian ada 2 versi ini ya. Ada yang suka menguburkan bayinya hidup-hidup. Bayi masih baru berusia beberapa jam itu langsung dikuburkan. Bahkan ada yang begini, ada yang kalau istrinya melahirkan tuh sekalian dibuatkan lubang di dekatnya. Begitu keluar bayinya, putuskan tali pusarnya, dilihat laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, putuskan tali pusarnya, diselamatkan. Tapi begitu dia perempuan, putuskan tali pusarnya, langsung dikuburkan saat itu juga. Bahkan sebelum sang ibu sempat melihat seperti apa rupa anaknya. Itu kalau anaknya perempuan, langsung dikuburkan. Ada juga yang dihidupi dulu gitu, disenengin dulu gitu kan, dikasih makan dulu, nanti umur-umur setahun, 2 tahun gitu, baru dikuburkan hidup-hidup. Sesuatu hal yang sangat-sangat nista sekali ya. Jadi kita nih sebagai perempuan, alhamdulillah tidak hidup di zaman tersebut teman-teman. Zaman sebelum Islam datang. Alhamdulillah kita hidup di tahun-tahun ini nih, yang walaupun kemarin 2 tahun kita mengalami masa pandemi, tapi alhamdulillah selamat juga keluar dari masa tersebut, dan mudah-mudahan tetap menjadi perempuan-perempuan solehah, tetap menjadi perempuan-perempuan mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Zaman tersebut, zaman sejarah sebelum Islam datang tuh perempuan dianggap seperti itu. Dan kalau gitu dibiarkan hidup, mohon maaf teman-teman, hanya dipakai sebagai sarana pemuas nafsu kaum laki-laki belaka. Dan itu kan yang terendah dari kodratnya perempuan. Mohon maaf, menurut saya menjadi perempuan seksi yang dieksploitas kecantikannya, keseksiannya, itu adalah menjadi bagian terendah dari kodrat sebagai seorang perempuan. Gak begitu caramu hidup seharusnya. Itu orang jahiliyah tuh yang seperti itu keadaannya. Bahkan diriwayatkan mereka itu kalaupun sampai menikah, salah satu cara menikahnya, ini ya, salah satu cara menikahnya, jadi kalau ada perempuan yang sudah sampai usia nikah, dipasangkan bendera di atas rumahnya oleh bapaknya. Jadi laki-laki di sekitar situ, mereka akan lihat kalau ada bendera di atas rumah seseorang, oh berarti itu ada perempuan yang boleh dinikah. Itu nanti tiap malam ngantri bapak-bapaknya, kaum laki-lakinya. Malam hari ini sama Pak Iwan, maaf ya yang punya suami namanya Iwan, besok sama Pak Budi gitu ya, besoknya lagi sama siapa, besoknya lagi sama siapa, terus seperti itu, digilir teman-teman, sampai hamil atau sampai menstruasi. Kalau sampai menstruasi ya nanti boleh digilir lagi gitu, sesudah selesai masa menstruasi. Kalau dia hamil, ditungguin nanti pas lahir milik bapak yang mana, dikawinkan sama bapak yang dianggap paling mirip sama anaknya ini. Alhamdulillah kita tidak hidup di zaman tersebut teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaupun nikah, itu statusnya dalam pernikahan tuh tidak ada kesetaraan. Tidak ada hubungan antara suami istri saling sayang, saling cinta, tidak ada. Yang ada itu adalah istri yang mengurusi semua urusan-urusan rumah tangga, tidak boleh bercakap-cakap dengan suami, nggak boleh ngobrol sama suami, apalagi tertawa bersama dengan suami. Bahkan saya pernah dengar katanya di zaman tersebut itu kalau ada istri ketawa di depan suaminya sampai kelihatan giginya, suaminya tuh boleh buat cabut gigi istrinya. Saya begitu bacanya, begitu dengernya, alhamdulillah saya nggak hidup di zaman itu. Kalau saya hidup di zaman itu, ompong saya. Kita yang suka ketawa nih udah pasti dah nggak ada giginya lagi udah. Ya Allah, ya Allah. Demikian kodratnya kaum perempuan sebelum Islam datang. Hingga Islam kemudian datang, baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu syariat Islam pertama adalah diharamkannya bapak-bapak menguburkan anak mereka hidup-hidup. Diharamkan. Bahkan Nabi Muhammad sangat menganjurkan dan mencontohkan bagaimana memuliakan anak perempuan. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu malah terbalik, setiap kali punya anak laki-laki, anak lakinya nggak lama meninggal. Makanya sampai dikatain sama orang-orang kafir Quraisy itu abtar, kata mereka. Abtar itu artinya keputus. Keputus kalau kayak binatang tuh nggak punya ekor gitu. Kalau ibarat orang tua tuh dia keputus nggak punya anak gitu, ya kayak dianggap sebagai kecacatan lah gitu. Dia bilang abtar tuh Muhammad abtar, nggak punya keturunan laki-laki gitu. Karena memang Nabi Muhammad setiap kali punya anak laki-laki, anak lakinya tidak ada yang berusia panjang umurnya, hanya 2 tahun meninggal, beberapa hari meninggal gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu tuh. Dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Menjawab ucapan dari mereka-mereka itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad abtar, cacat, enggak punya keturunan, terpotong gitu ya, terputus gitu. Nah, itu Nabi Muhammad
kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya para pembencimu mereka itulah yang abtar. Mereka itulah yang terputus keturunannya, sementara Nabi Muhammad alaihissalam keturunannya akan terus memanjang. Para habaib, para syaraif, keturunan Nabi kita Muhammad alaihissalam akan terus ada hingga bumi ini mendekati hari kiamat. Jadi malahan keberadaannya para habaib dan keberadaannya para syaraif ini menunjukkan bahwa kiamat masih agak lamaan lah. Insyaallah nih adik-adik jomblo sempat nikah, ibu-ibu yang pada punya anak nih insyaallah sempat ngawinin anak-anaknya gitu ya. Insyaallah sempat punya cucu bu, insyaallah belum kiamat dulu. Karena memang keberadaan para habaib dan syaraif ini memang menunjukkan bahwa bumi masih akan berputar. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, salah satunya di ayat yang tadi telah saya sebutkan itu, bahwa keturunan Nabi Muhammad alaihissalam masih akan terus memanjang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini jadi perempuan nih. Islam datang memuliakan. Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad di masjid di Madinah ini ya, sudah masa Madinah, Nabi Muhammad berkata kepada mereka, "Man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Kata Nabi, siapa di antara kalian yang memiliki 3 anak perempuan, 3 anak perempuan, ketiganya dididik, dibesarkan, dicintai, disayangi. Ketiganya diasuh dengan asuhan yang baik, dengan pendidikan yang bagus. Anak perempuannya diajari baca tulis hingga dapat membaca Al-Quran, hingga dapat beribadah dengan benar, hingga dapat memahami ilmu-ilmu agama dengan baik. Disekolahkan yang benar, yang bagus. Kata Nabi Muhammad, kanat lahu itqun minan nar. Anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Nabi menjanjikan, kalian kalau punya anak perempuan, kalian didik, kalian besarkan dengan baik, anak-anak perempuanmu akan menjadi sebab kemuliaan hidupmu di akhirat nanti, sebab mereka akan menjadi penghalangmu dari api neraka. Jadi anak-anak perempuan itu adalah tameng-tameng orang tuanya, penghalang orang tuanya dari api neraka. Anak perempuan bidadari-bidadari yang kelak akan menggandeng tangan orang tuanya menuju surga. Dari Nabi Muhammad bicara seperti itu, kaum laki-laki kalau istrinya melahirkan, mereka akan tanya juga gitu, istri saya yang melahirkan laki apa perempuan? Kok dibilang laki-laki? Alhamdulillah. Anakmu perempuan, alhamdulillah. Jadi penghalang saya dari api neraka. Mereka berbahagia dengan kelahiran anak perempuan. Anak perempuan menjadi anak yang mulia dengan Islam. Kita jadi orang mulia karena Islam, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan kemudian nih ketika sudah menjadi seorang perempuan yang dewasa, mulai belajar, mulai mengerti berbagai macam hal, ibadahnya sudah bagus misalnya gitu, sampai kemudian dia menikah. Ketika dia menikah, perempuannya memang sama Allah Subhanahu wa taala dibikin enggak pernah jauh-jauh dari surga sebenarnya. Kalau di masa kecil mereka adalah bidadari-bidadari yang akan menghantar, menggandeng orang tuanya menuju surga dengan menghalangkan mereka dari api neraka. Kalau udah nikah jadi surga buat suaminya. Kata Nabi Muhammad, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ada kesenangannya, dunia ada surganya, dan sesurga-surganya dunia. Kesenangan terindah di dunia ini adalah istri yang solehah. Kamu jadi bagian dari surga. Kamu jadi bagian dari kesenangan bagi muka bumi ini ketika kamu berhasil menjadi seorang istri yang solehah. Ustazah, terus taunya kita sudah jadi istri solehah atau belum solehah bagaimana Ustazah?
Itu tadi yang saya sebutkan ya. Istri yang soleha itu adalah kesenangan terindah, adalah sekeping surga di bumi. Coba masing-masing silahkan lihat aja. Suami saya kalau sedang bersama dengan saya merasa kayak lagi ada di surga atau jadi mirip kayak ada di neraka. Kalau kamu adalah istri yang solehah, suamimu betah karena orang tuh kalau di surga nggak ada yang kepengen keluar. Tapi kalau begitu istrinya keluar, suaminya yang yes, istri saya nggak ada di rumah. Ini berarti belum solehah sekali nih ya. Belum solehah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istri yang solehah. Yang amin kenapa yang belum nikah nih ya? Yang jadi istri di sini semoga menjadi istri yang solehah. Yang belum menikah juga mudah-mudahan nantinya dijadikan istri yang solehah. Teman-teman sekaligus sekalian yang saya muliakan, nih kalau pas saya bilang yang belum menikah semoga jadi istri yang nantinya jadi istri yang solehah, yang bilang amin, janda umur 60 tahun. Udahlah Bu, kalau udah janda umur segitu gak usah nikah lagi ya Bu ya. Ngantri aja, gak usah, biarin buat yang lain-lain aja dulu. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau kamu jadi seorang ibu, udah punya anak, malah Allah jadikan surganya lebih lekat lagi dengan dirimu. Allah taruh di bawah telapak kaki. Kata Allah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga adanya di bawah telapak kaki ibu. Kamu seret kemanapun kamu pergi, kamu kemana-mana bawa surga. Semua ibukah Ustadzah? Tentu tidak. Hanya ibu-ibu solehah yang kemanapun dia pergi bawa surga dalam dirinya untuk anak-anaknya, menjadi penyebab anak-anaknya menuju surga Allah Ta'ala. Ustadzah, saya ibu yang dimaksud Allah dalam hadis Nabi Muhammad itu atau bukan? Tinggal lihat aja. Kamu terhadap anak-anakmu bawa surga atau bawa neraka? Kalau sedang bersama denganmu anak-anak merasa seperti berada dalam surga atau naudzubillah min dzalik. Enggak betah deket sama mama. Kenapa gitu? Ngomel mulu, marah mulu. Mama kamu kalau ngajakin sholat gimana bilangnya? Nak yuk kita sholat yuk ya, biar kita bisa masuk surga. Atau sholat kamu? Enggak, sholat neraka. Yang mana satu nih? Ingat ya ibu-ibu yang kalau ngomong suka bobo neraka mulu, ingat Nabi Muhammad ini kaum perempuan tinggi sekali derajatnya. Katanya baginda Nabi Muhammad alaihissalam, al-mar'atu imadul bilad, aida saluhat saluhatil bilad, wa ida fasadat fasadatil bilad. Perempuan ini tiangnya negara. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuannya baik, baik seluruh negaranya. Kalau perempuannya rusak, rusak seluruh negaranya. Jadi teman-teman sekalian, ini nilainya satu daerah ini di mata Allah Subhanahu wa taala tergantung dari perempuan-perempuannya. Nilainya. Lihat siapanya nih di mata Allah. Allah ngelihatnya bagaimana perempuan-perempuan di negara tersebut. Perempuannya baik, baik pula lah negeri tersebut. Perempuannya rusak, rusak pula lah negeri tersebut. Dan dalam skala yang paling kecil rumah tanggamu, nilainya tergantung dari bagaimana dirimu sebagai perempuan di dalam rumah tangga tersebut. Maka jangan suka nyalah-nyalahin yang lain-lain. Ya gimana mau bener rumah tangga? Tuh suami saya aja kayak gitu modelnya. Ya dia kayak begitu orangnya. Dia tuh ustazah enggak kayak Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin saya jadi seperti Sayyidah Khadijah? Bu, suamimu enggak Fir'aun amat. Fir'aun aja loh segitunya. Istrinya Asia adalah seorang istri yang solehah. Luar biasa kan. Jadi jangan nyalah-nyalahin.
Ntar suaminya juga bilang kayak begitu. Ya gimana saya mau jadi kayak Nabi Muhammad, orang kamu gak kayak Sayyidah Khadijah? Ya Allah, gak gitu. Perubahannya itu dimulai dari tiang, Bu. Orang tuh kalau mau bangun rumah, yang pertama kali dibangun tiang. Tiangnya duluan sebelum bangun tembok. Tembok tuh nyandarnya sama tiang. Sebelum bangun pintu, sebelum bangun atap, tuh yang pertama kali dibangun adalah tiang-tiang. Ini orang jangankan bangun rumah, bangun tenda. Yang dibangun pertama duluan menurutmu apanya? Tiang. Tiangnya duluan, baru dipasangin atap, baru dipasangin nih aksesorisnya nih, merah kuning ini ya. Nah itu baru dipasangin belakangan gitu. Demikian pula dalam rumah tanggamu. Kalau mau dibenahi, yang pertama kali harus dibenahi adalah tiangnya. Siapa tiang dalam rumah tanggamu? Dirimu sebagai kaum perempuan di dalamnya. Kalau perempuannya soleha, nanti suaminya bakalan soleh. Kalau perempuannya soleha, nanti anak-anaknya bakalan soleh-soleha. Percaya saya. Saya punya ibunda guru saya namanya Hubabah Zahra. Guru saya namanya Habib Umar bin Hafid. Mudah-mudahan diakui saya sebagai murid beliau. Di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat, kita atillah insyaallah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Hubabah Zahra, anaknya semuanya tuh anak-anak yang soleh-solehah semuanya. Semuanya, anaknya Masya Allah semuanya. Bahkan yang laki-laki pertama dan laki-laki terakhir. Yang laki-laki pertama namanya Habib Ali Masyhur. Nah ini baru wafat 2 tahunan yang lalu, dia di masa pandemi itu beliau wafat. Itu teman-teman saudara sekalian Mufti Tarim. Mufti itu yang menjawab permasalahan umat yang ada di kota Tarim itu semua beliau yang menjawabnya. Semua permasalahan umat tuh lari ke meja beliau, beliau yang membahasnya, beliau yang menjawabnya. Namanya Habib Ali Masyhur, alaih ridwanallah. Dan anaknya yang paling kecil, laki-laki yang paling kecil, Habib Umar bin Hafid, ini adalah seorang ulama yang banyak mengubah dunia ya. Dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, tokoh Islam paling berpengaruh di dunia. Salah satunya adalah beliau ini teman-teman sekalian, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada salah satu dari kawan saya tanya sama Hubabah Zahra gitu. Kata Hubabah, dia bilang, Hubabah gimana sih biar anak saya jadi anak yang soleh, soleha gitu Hubabah. Kayak Hubabah gitu anak-anaknya Masya Allah semua, gimana nih Hubabah caranya? Hubabah Zahra sambil senyum, saya sampai nggak tahu muka beliau kalau nggak senyum. Luar biasa ya, perempuan mulia memang lain urusannya. Senyumnya tuh udah bukan lagi senyum karena habis dapat transferan, misalnya gitu, habis dapat hadiah apa gitu dari suaminya, mau diajakin jalan-jalan gitu kan, nggak gitu lagi. Tapi senyumnya adalah karena dia pernah mendengar Nabi Muhammad mengatakan, ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sadaqah. Senyummu di wajah seorang muslim, seorang muslimah, jika dia laki-laki terhadap seorang muslim, jika dia perempuan terhadap seorang muslimah, itu punya nilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian beliau tuh setiap ketemu orang perempuan gitu, kalau ketemu laki-laki yang bukan mahramnya, ya beliau akan tutup muka ya. Ini beliau memang tidak berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kalau beliau ketemu sama perempuan yang bukan berjumpa dengan perempuan atau berjumpa dengan laki-laki yang mahram beliau, maksudnya keluarganya gitu kan, saudara-saudaranya, selalu aja tersenyum karena mengingat bahwa senyum kita punya nilai sedekah di mata Allah. Sampai saya nggak tahu mukanya kalau lagi nggak senyum tuh kayak gimana gitu. Dari selalu tersenyum wajah beliau. Teman-teman saya sekalian, beliau senyum gitu. Kemudian bilang, nah kamu kalau kepengen anak kamu soleh, soleha, gampang. Gimana Hubabah? Kamunya aja yang soleha. Kalau kamu soleha, kamu punya nilai di mata Allah, kamu mulia di mata Allah, doa-doamu mustajab, maka anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Gitu kata beliau. Gampang banget tuh. Kamu pengen punya anak seperti apa?
Saya Ustazah pengen punya anak yang pinter. Pinter tuh maksudnya yang kayak gimana? Yang bisa nyebarin agama, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Yang bisa bermanfaat buat orang lain. Oh gampang. Gimana caranya? Jadilah kamu sebagai seorang perempuan yang suka bantu hajat orang lain. Sehingga kamu bermanfaat buat orang lain. Nanti anak kamu pun akan menjadi anak yang bermanfaat buat orang lain. Gitu. Kalau saya ditanya Ustazah, orang tua Ustazah ulama kah? Bukan. Ayah saya bukan ulama, ibu saya apalagi. Perempuan sangat sederhana. Akan tetapi dari ayah saya maupun ibu saya ngerti bahwasanya dunia ini bukanlah tujuan, ia hanyalah perjalanan menuju akhirat. Umi saya ingat banget. Saya ingat banget, sekarang sudah meninggal dunia ya. Teman-teman saya sekalian, saya ingat hari itu saya masih kecil, masih usia kelas 5 SD mungkin atau kelas 6 SD gitu. Ya biar kayak begini saya pernah kecil juga loh ini. Hari itu Pak Bupati lagi menikahkan anaknya dan bikin pesta yang cukup meriah. Anaknya itu diarak gitu, termasuk juga depan rumah kami memang rumahnya di pinggir jalan, itu juga arak-arakannya itu sampai ke situ juga gitu, pakai drum band. Saya nggak ngerti ya kenapa kok waktu itu ada hal-hal seperti itu gitu. Jadi saya pun juga nonton gitu, saya sama umi saya tuh juga nonton, liatin gitu. Terus habis itu kami pun masuk ke dapur, masuk ke rumah maksudnya. Terus di dapur tuh saya ingat perbincangan antara saya sama Umi saya. Saya bilang, Mi, rame ya Mi ya, pestanya ya Mi ya. Saya bilang, Umi doain Mi, biar Ima, saya Halimah namanya, saya suka bahasain bahasa panggilan kecil Ima. Saya bilang, Mi doain ya Mi, biar Ima kaya. Nanti kalau Ima kaya, Ima bisa bikinin Umi pesta yang besar. Umi saya bilang, Umi gak suka rame-rame nak. Kalau gitu Mi doain biar saya bisa kaya, jadi saya bisa bangunin buat Umi rumah yang besar. Umi saya bilang, rumah besar bersih-bersihnya capek. Iya juga sih. Terus saya bilang, kalau gitu doain biar kaya nih, anaknya tetap juga punya cita-cita biar kaya nih kayaknya ya. Harus gitu kayaknya didoain biar kaya. Saya bilang doain biar saya kaya bisa ajak Umi jalan-jalan pergi kemana-mana. Umi saya bilang, Umi gak suka jalan-jalan, capek kata Umi gitu. Umi mah cuman suka jalan-jalan pergi ke Mekah Madinah. Dan itu udah pernah. Umi saya udah pernah pergi haji, dibawa sama Abah. Saya akhirnya jadi gak punya alasan untuk saya kepengen kaya gitu. Jadi saya tanya balik sama Umi saya, nah, terus kalau gitu apa yang Umi pengen dari anak-anak Umi? Maksud saya kalau nggak seneng pesta karena memang Umi nggak seneng rame-rame, nggak mau juga dibeliin barang-barang bagus, rumah bagus, mobil bagus gitu ya. Terus juga nggak suka juga untuk bepergian kemana-mana gitu. Saya bilang apa yang harus kami anak-anak Umi ini lakukan biar Umi seneng gitu. Umi saya bilang, Umi cuman pengen aja kalau Umi meninggal dunia nanti anak-anak Umi tidak keberatan untuk mengirimkan Yasin setiap hari. Dari saat itu sampai saat ini saya mengerti bahwasanya hidup ini bukan hanya urusan dunia. Hidup ini sebentar aja. Kalau kita menghadiahi orang tua kita dengan rumah bagus misalnya, mereka hanya akan tinggali berapa tahun? 3, 4, 5, 10, 20 tahun. Kalau kita bisa ajak orang-orang tua kita misalnya pergi jalan-jalan kemana gitu, kita menyenangkan mereka hanya pada saat itu aja. Akan tetapi yang dicari sama Umi saya adalah kesenangan yang jauh lebih panjang, yaitu kesenangan untuk saat beliau telah berada di dalam alam barzahnya. Dan saya yakin
Umi saya tidak pernah menyesal ketika memberikan kriteria bahwa kesenangan beliau adalah ketika beliau mendapati anak-anaknya mengirimkan bacaan, entah itu surat Yasin ataupun kebaikan-kebaikan lainnya yang diniatkan untuk umi saya di dalam alam kuburnya. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, para ibu, kamu sedang menanam kepada anak-anakmu. Menanam apa? Menanam pemikiran-pemikiran yang akan menjadi bekal mereka dalam berkehidupan. Kalau kamu suka bilang, ganti bajunya nak, jelek kamu nak kalau pakai baju yang itu. Misalnya, kamu sedang menanamkan faham dalam anak-anakmu bahwasanya kecantikan mereka adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka di dunia ini. Nak, ganti bajunya, kita mau pergi kondangan. Mama malu kalau kamu bajunya jelek. Kamu sedang menanamkan faham dalam diri anak-anakmu bahwasanya kalau mereka pakai baju yang jelek, kamu malu. Bahwa kemuliaanmu ada pada pakaian yang dipakai oleh anak-anakmu, dan itu akan lahir pemikiran dalam hati anak-anakmu bahwasanya pakaian yang bagus dapat memuliakan mereka, pakaian yang jelek membuat mereka hina hidupnya. Hati-hati sama pemikiran-pemikiran yang selama ini kamu masukkan dalam hati anak-anakmu, teman-teman saudaraku sekalian. Abah saya seorang yang cinta Al-Quran, dan itu juga melahirkan pemahaman dalam diri saya sejak saya kecil untuk gimana caranya biar saya bisa ngerti Al-Quran. Beliau itu sangat sering pengen tahu gitu, ini ayat artinya apa, ini ayat artinya apa, dan suka menunjukkan kekaguman. Kalau habis dengar tadi ada ustadz ceramah di masjid, wah bagus banget gitu. Dia menjelaskan tentang satu ayat dalam Al-Quran secara terperinci. Kelihatan gitu, mukanya tuh sangat senang sekali gitu. Sehingga saya pada masa saya kecil, saya berpikir bahwa kalau saya ingin menyenangkan ayah saya harus jadi orang yang bisa mengerti artinya Al-Quran. Dan itu yang membuat saya senang belajar. Sebab terpatri dalam pikiran saya bahwa kalau saya ingin menyenangkan orang tua saya harus menjadi seorang muslimah yang faham terhadap ilmu agama. Dan nanti kalau orang tua saya sampai tidak ada di atas muka bumi ini, saya harus menjadi orang-orang yang dapat selalu mengalirkan pahala ke dalam kubur orang tua saya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini Hubabah Zahra melahirkan anak-anak yang begitu soleh-soleha. Kenapa? Kata beliau, kalau kamu ingin anak-anakmu soleh-soleha, kamunya sebagai ibu harus soleha. Sebab kamu tiangnya. Anakmu bersandar padamu, Bu. Anakmu bersandar padamu. Sebagai tiang kamu gak harus cantik. Tiang itu jarang-jarang kok dihias-hiasi gitu. Malahan kita kalau masuk rumah suka gak ketahuan tiangnya ada di mana aja. Tiang gak harus cantik ibu-ibu saudaraku sekalian, akan tetapi tiang harus kuat. Sebagai perempuan kamu harus jadi perempuan yang kuat. Sebagai perempuan kamu harus jadi perempuan yang kuat. Oh gitu Ustazah, kalau gitu saya latihan karate. Perempuan harus kuat. Saya kuat Ustazah. Selama ini saya kalau ngangkat galon saya. Suami saya gak kuat angkat galon, saya yang angkat. Saya yang gantiin listrik. Kalau listriknya mati, saya yang kerjain semuanya Ustazah dalam rumah. Bukan itu yang saya maksudkan. Kuat itu bukan seperti itu ibu-ibu sekalian. Lantas gimana maksudnya perempuan yang kuat? Perempuan yang kuat hatinya. Sehingga kekuatan hati itu akan mampu ia sebarkan kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Kuat hatinya. Seperti Sayyidah Khadijatul Kubra. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan,
Sayyidah Khadijah itu adalah seorang perempuan, salah satu dari perempuan yang paling kuat yang pernah saya lihat, yang pernah saya dengar ceritanya di atas muka bumi ini. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kuat apanya beliau? Kuat secara hatinya, kuat terhadap rasanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, lihat bagaimana kekuatan Sayyidah Khadijah. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan menggigil badannya, 15 tahun usia pernikahan mereka kala itu. Sayyidah Khadijah menikah di usia 40 tahun, Nabi Muhammad waktu itu usia 25 tahun. Ketika 15 tahun kemudian Nabi Muhammad usia 40 tahun, beliau datang dari Gua Hiro. Setelah berhari-hari ada di sana, diturunin wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datang malaikat Jibril bawa perintah, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Tapi Muhammad bilang, ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Didekap sama malaikat Jibril hatta barantannahul maut, sampai dikirain nabi itu adalah kematian. Dilepasin lagi sama malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ma'ana biqari, saya enggak bisa baca. Didekap lagi sama malaikat Jibril sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, mada aqra, apa yang mesti saya baca? Malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu Nabi Muhammad keluar dari gua dengan tergopoh-gopoh, dengan terjatuh-jatuh. Nabi Muhammad jalan terus menggigil tubuhnya, teman-teman sekalian, karena ketakutan yang luar biasa atas apa yang terjadi. Sampai kemudian beliau mengetuk pintu istrinya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah membuka pintu tersebut, mendapati suaminya menggigil. Hanya berkata dengan satu ucapan aja, Zammiluni, Zammiluni, Zammiluni ya Khadijah, Zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, tolong selimuti aku. Sayyidah Khadijah, perempuan kuat, mendapati suaminya panik. Saya bayangin ya, kalau Sayyidah Khadijah bukan perempuan kuat, biasanya suaminya panik, bininya ikutan lebih panik lagi. Ayo, para istri, suamimu panik, kamu gimana nih? Sayyidah Khadijah nggak ada panik-paniknya. Sayyidah Khadijah bimbing suaminya, dibawa atas tempat tidur, diselimutin sesuai dengan apa yang beliau mau, diselimutin lagi, selimutin lagi, sampai ditenangin. Beliau duduk. Kemudian mungkin kalau di kita seperti dibuatkan teh manis, seperti itulah ya, teh hangat gitu kan. Kemudian duduk di sampingnya, gak ada nanya, gak ada tanya, kenapa sih Muhammad kamu segitu ketakutannya? Gak ada, tungguin aja. Sampai suaminya cerita sendiri. Tadi Khadijah waktu saya di gua, tadi saya didatangi seorang, dia sangat putih, bajunya sangat hitam, rambutnya, tapi saya nggak kenal sama dia Khadijah. Dia bilang, Iqra ya Muhammad, saya bilang, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dudekap saya Khadijah, diceritain sama Nabi Muhammad alaihissalam. Sayyidah Khadijah dengerin aja. Nih istri yang kuat tuh yang seperti itu tuh. Suaminya curhat, nggak kemudian ditimpalin dengan keadaan yang lebih mengenaskan lagi gitu. Segitu aja kamu curhat, kamu tuh gak tahu, saya tuh juga sering kayak gitu. Gak gitu, didengerin dengan baik. Teman-teman saya sekalian, saatmu menjadi telinga, jadilah telinga yang baik buat suamimu. Kasih dua-dua telinga itu kepadanya. Jangan cuma dengerin dengan setengah telinga, dengan satu telinga misalnya gitu ya. Habis itu kemudian gak lama dari suami cerita udah kedengeran suara dengkurannya. Istri mana tuh yang begitu? Kalau dibilangin saya tadi malam masih cerita kamu udah tinggal tidur aja. Ya saya kan cuma ngikutin apa yang kamu kerjain. Selama ini kalau saya cerita juga kamu tinggal tidur. Kok suami istri isinya cuma membalas saja. Ya Allah, ya Allah. Masa urusannya cuma balas dendam terus-terusan antara suami sama istri. Lihat bagaimana keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi Muhammad cerita, ditungguin, didengerin sampai selesai. Habis selesai,
Sayyidah Khadijah nanya gini nih, saya nggak tambahin nggak kurangin dari teks asli ceritanya, kisahnya, ucapan-ucapan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah nanya begini nih, wa ma tahsyah ya Muhammad, dan apa yang kamu takutkan wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, belum jadi nabi ya. Amin mesin ya musuh, kamu takut ada kayak setan, jin gangguin kamu, kekuatan-kekuatan sihir gitu. Zaman itu banyak sihir-sihir ya. Apa itu yang kamu takutkan? Kamu kayak disantet, kamu kayak dijahatin, atau ada kekuatan-kekuatan supranatural gitu yang gangguin kamu, ada makhluk apa tuh namanya? Makhluk mistis gitu gangguin kamu, seperti itu wahai Muhammad, kamu takut? Nabi Muhammad mengangguk. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, kemudian Sayyidah Khadijah menjawab, innallaha la yukhzika abada. Wahai Muhammad, kamu harus tahu Tuhanmu tidak akan pernah menyusahkanmu. Tuhanmu gak akan bikin kamu susah wahai Muhammad. Innaka latasilur rahim wa innaka latuqrid dhaif wa innaka latakilul aitam. Orang sepertimu tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan wahai Muhammad, sebab kamu adalah seorang yang selalu menyambung hubungan kekerabatan. Kamu adalah seorang yang selalu menjamu tamu. Kamu adalah seorang yang selalu menyantuni anak yatim. Orang sepertimu wahai Muhammad akan selalu disayang oleh Tuhan. Kurang lebih seperti itu teman-teman saya sekalian, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakanmu. Sehingga sekalian saya muliakan, ini ucapannya Sayyidah Khadijah oleh para ulama ahli sejarah kayak semacam ditulis dengan tinta emas gitu. Kenapa gitu? Ini perempuan sangat kuat sekali, ia tahu bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu suaminya itu perlu untuk dikuatkan. Saat lemah suami perlu dikuatkan. Kalau kamu sedang perlu menguatkan, sebutkan kebaikan-kebaikannya suamimu. Halo? Kalau suamimu sedang ingin dikuatkan, puji-puji suamimu, sebutkan kebaikan-kebaikan suamimu. Gitu loh caranya jadi perempuan kuat. Gitu caranya jadi perempuan mulia. Gitu caranya kalau mau jadi istri yang solehah. Jadi perempuan yang mulia, jadi perempuan yang mulia harus kuat. Yang kuat akan bisa menguatkan yang ada di sekelilingnya. Kamu menjadi seorang ibu juga begitu. Kalau anakmu sedang jatuh misalnya gitu ya, kalau anakmu sedang terluka, kalau anakmu sedang kecewa, kamu harus dapat menguatkannya. Pulang-pulang dari pembagian rapot dia nangis, atau dari pembagian hasil ujian dia nangis gitu. Kamu tanyain, kenapa nak, nilainya gak bagus mama. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini saatmu untuk menguatkan. Kamu jangan bilang yang kamu emang dasar, makanya belajar tuh yang benar, kamu main aja sih kerjaannya. Main terus, makanya kalau mama lagi tegur kamu tuh jangan suka ngomel-ngomel, ini nih sebabnya nih. Nih yang mama takutkan nih, kamu nilainya jelek, kan malu kalau kayak begitu. Mama aja jadinya malu nih kalau ketemu sama ibu-ibu di kompleks sana. Gak gitu, kan begitu. Kalau kamu tanyain, nak kenapa nilainya jelek mama? Oh gak apa-apa, mama kirain apaan nak? Gak apa-apa. Tuh yang pada berhasil sekarang hidupnya itu belum tentu waktu sekolah nilainya bagus terus-terusan. Enggak, ada waktunya juga nilai mereka gak bagus juga. Gak apa-apa nak. Dan ini juga bukan merupakan penilaian dari Allah SWT. Penilaian dari manusia, enggak apa-apa, enggak masalah. Ini juga tidak menunjukkan nilai kamu sayang di mata mama. Buat mama kamu selalu menjadi juara. Itu kan enak kata-kata begitu. Ada di sini emaknya yang bilang begitu sama anaknya. Insya Allah ya kita belajar kayak begitu ya. Kalau ngelihat rapot anaknya ada merah 1, kita bilang alhamdulillah nak bagus rapotnya. Ada merahnya mama cuma 1, mama dulu 5.
Lagian sok-sokan pengen punya anak ideal, dirimu lupa apa? Betapa sangat penuh dengan kekurangannya kita sebagai ibu. Maka jadilah perempuan yang kuat, yang dapat selalu menguatkan hati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Insya Allah. Teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan, sekarang kalau saya ditanya, Ustazah mau jadi perempuan mulia nih apa nih yang mesti kita punya nih? Ada 3 hal teman-teman. 3 hal sangat mendasar untuk kamu miliki kalau kamu ingin menjadi seorang perempuan yang mulia. Yang pertama, ilmu. Ilmu. Kamu harus belajar, kamu harus berguru, kamu harus banyak mendengarkan. Dan alhamdulillah zaman sekarang ini sarananya sudah begitu mudah. Buka YouTube bisa, ya kan begitu ya? Saya aja banyak tuh dakwahnya di YouTube. Buka Instagram ada gitu. Tinggal kamu pilih aja. Mau lihat orang joget-joget di TikTok atau mau mendengarkan kajian-kajian yang membawa kemuliaan, yang membawa diri kamu naik kelasnya menjadi mulia di mata Allah. Sebab katanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, man aradallahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, calon-calon penghuni surga, Allah pasti akan beri kepadanya kemudahan untuk mempelajari agama. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan ketika beliau Isra dan Mi'raj, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minan nisa. Malam saya di Isra Mi'raj kan, saya lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah dari orang-orang miskin. Para sahabat nanya, aminal mal ya Rasulullah, adakah mereka miskin harta wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilim, tidak, akan tetapi mereka miskin ilmu. Jangan jadi orang tidak mulia atau jangan jadi orang hina dengan tidak berilmu, tidak memiliki ilmunya. Kamu harus belajar caranya sholat yang benar bagaimana, belajar makna-maknanya sholat, belajar bagaimana arti dari apa yang kamu baca selama ini dalam sholat-sholat kamu. Pelajari teman-teman sekalian, apa yang bisa bikin hatimu jadi kuat, apa yang bisa membuatmu hatinya jadi indah. Pelajari bagaimana kehidupan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang-orang soleh-solehah yang sudah ada dalam Islam ini ya, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah. Pelajari sejarah mereka, itu yang dapat memuliakanmu. Belajarlah terus teman-teman sekalian. Saya ingat satu cerita, yang mana cerita ini sering disampaikan oleh guru kami Habib Umar bin Hafid. Ada seorang perempuan sangat miskin, sebatang kara, kerjanya ngangkutin air dari sumur ke rumahnya orang. Jadi jasa pengangkutan air dari sumur ke rumahnya orang zaman itu ya. Dia dari miskinnya orang sampai suka panggil dia tuh ya miskinah. Meskipun arti miskinah dalam bahasa Arab itu bukan miskin harta, tapi kayak yang orang yang kami kasihani gitu, orang yang kami sayangi gitu. Ya miskinah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhirnya kemudian satu waktu si miskinah ini memang walaupun dia miskin ya, walaupun dia hidup sebatang kara, kerjaannya itu hanya ngangkut air di sumur, dari sumur kemudian dia bawa ke rumah-rumahnya orang, tapi dia adalah seorang perempuan yang terhormat, seorang perempuan yang mulia. Kenapa mulia? Karena dia itu teman-teman saudaraku sekalian selalu bisa menebarkan kemanfaatan kepada siapapun. Senengannya pergi majelis ilmu. Pokoknya kalau dengar ada majelis taklim di mana aja dia pergiin tuh. Ada ustadz datang dari mana aja dia datengin. Ada ustazah gitu, ada orang menyampaikan kajian ilmu, selalu aja dia datengin. Dan kalau dia datang tuh dia serius mendengarkan. Dan kalau udah habis dengerin tuh, apa yang dia bisa ingat dalam pikirannya akan dia sampaikan kepada perempuan siapapun yang dia temuin. Ntar kalau pas lagi
ngasihin air ke rumahnya orang gitu, dia sekalian sambil cerita gitu. Jangan lupa ya nanti deket lagi nih tanggal 10 Muharram puasa. Katanya Ustadz kemarin itu, jadi dia sambil nyampein gitu. Oh iya miskinah, makasih ya udah diingetin gitu. Sehingga sekalian saya muliakan bacaan-bacaan apa yang diajarkan sama Ustadz, diajarkan Ustadz ini disampaikan lagi gitu. Sampai satu hari dia meninggal dunia. Sesudah dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian seorang ulama di kampung tersebut memimpikan miskinah dengan pakaian yang sangat indah, dengan perhiasan yang sangat mewah, bahkan pakai mahkota. Miskinah, si miskin itu dalam alam barzahnya dia bahkan dimahkotai oleh Allah Subhanahu wa taala, udah kayak queen, udah kayak ratu, teman-teman. Dipanggil dong sama si ulama yang mimpi ini. Dia bilang, "Ya miskinah." Miskinah kemudian dengan berjalan melenggak-lenggok, dengan berjalan kayak ala ratu-ratu kecantikan, dia noleh gitu. Dia bilang, "Dhahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar." Kemiskinan saya sudah pergi, sekarang saya jadi perempuan kaya raya dengan kekayaan yang sangat besar. Bimanil tidzalika ya miskinah. Gara-gara apa kamu bisa dapat kemuliaan seperti ini miskinah? Miskinah tersebut menjawab, bijulusi li majalisit talim, karena saya selalu hadir di majelis talim, menangkap ilmu-ilmu agama, kemudian saya berusaha menyampaikannya sebisa saya kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Jadi syarat mutlak buat jadi perempuan mulia adalah jangan berhenti belajar. Terus saja, sering-seringlah menuntut ilmu, sering-sering mendengarkan kajian-kajian yang bagus-bagus. Lagi pula teman-teman saudaraku sekalian, nih ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat tuh statusnya kayak makanan. Kamu kalau 3 hari gak makan kan mati, ya kan? 3 hari gak makan gak minum mati. Tapi kalau gak makan aja itu bisa bertahan sampai dengan seminggu 2 minggu katanya. Kalau gak minum aja, nah itu keseretan. Enggak ya, maksud saya itu orang itu kalau bertahan air aja itu bisa beberapa minggu gitu. Saya lupa sekarang keterangannya. Akan tetapi kalau nggak makan nggak minum, sama sekali nggak makan nggak minum tuh 3 hari teman-teman. Sehingga sekalian yang saya muliakan. Nah ini nih, jadi itu syarat mutlaknya menjadi seorang perempuan yang mulia adalah berilmu, belajar. Jangan berhenti belajar, belajar terus. Ustazah belajarnya sama siapa aja? Sama orang berilmu yang punya nasab keilmuan, bukan nasab ini ya, bukan nasab silsilah abna, silsilah garis keluarga, bukan, akan tetapi nasab keilmuan yang bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia itu dapetin ilmunya dengan berguru kepada seseorang, yang dapetin ilmunya juga dengan berguru, dianya juga berguru sampai nyambung kepada para tabi'in, kepada sahabat Nabi Muhammad, dan bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya silsilah ilmu. Teman-teman sekalian, sebab enggak semua orang pinter itu punya silsilah ilmu. Ada juga yang dia pinter menyampaikan, kalau ditanya kamu belajarnya dari mana? Dari Mbah Google. Asal belajar dari Mbah Google gitu ya. Cuman nanya, ngeliatin gitu. Hukum sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah itu nanti keluar macam-macam hukumnya teman-teman. Hukum berziarah kubur. Dia nanti akhirnya bisa bikin hukum macam-macam tuh. Biar ziarah kubur ternyata hukumnya haram, kan begitu kan? Nah, ini nggak jelas nih jadinya, karena tidak memiliki silsilah ilmu bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi nanya nih dalam hatinya, ini sebenarnya hukumnya ziarah bagaimana? Ya baguslah. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi Muhammad, berziarahlah kalian ke kubur, itu akan membuat kalian teringat kepada akhirat. Apalagi kalau kuburnya para wali, apalagi jika itu kuburnya para nabi. Berziarah kepada mereka
menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari mereka-mereka semuanya insya Allah kelak di hari akhiratnya. Teman-teman sekalian, jadi yang pertama syaratnya harus berilmu. Syarat yang keduanya 3 aja deh, nggak usah banyak-banyak ya, biar teman-teman ngingetnya dengan mudah. Yang kedua, kalau kamu pengen jadi perempuan yang mulia, syaratnya harus beriman. Selain kamu punya ilmu, kamu juga punya iman. Apa imanmu? Imanmu kamu meyakini bahwasanya tidak ada sesiapa pun memiliki kekuatan untuk apapun selain semuanya adalah miliknya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, kamu punya anak, anakmu itu bukan milikmu, dia adalah miliknya Allah. Kamu punya suami, suamimu bukan milikmu, suamimu miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kamu punya diri, dirimu ini bukan milikmu, badanmu ini bukan milikmu, akan tetapi badanmu ini miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sok-sokan kamu punya ini, kamu punya itu. Semua adalah miliknya Allah. Kalau kamu tidak mengerti menghargainya, kalau kamu lupa atau merasa diri sok-sokan memilikinya, saya khawatir yang punya akan cabut balik kenikmatan tersebut darimu. Hati-hati teman-teman saudariku sekalian, hati-hati. Semua miliknya Allah. Anak kamu punyanya Allah, suami kamu punyanya Allah, harta kamu punyanya Allah, rumah kamu punyanya Allah, tas yang kamu pakai punyanya Allah, badanmu punyanya Allah, kesehatanmu punyanya Allah. Semuanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong punya harta, jangan sombong punya tahta, jangan sombong punya rupa yang cantik. Jangan teman-teman saudaraku sekalian, Allah dengan mudah bisa menghilangkannya darimu. Bahkan jangan sombong punya ilmu, Allah dengan mudah dapat mencabutnya darimu. Saya nih yang paling berilmu nih, yang lain-lain apa? Gak pada tahu. Berapa banyak hadis yang kamu hafal? Berapa banyak ayat Al-Quran yang kamu hafal? Teman-teman saudariku sekalian, ingatanmu, hafalanmu dengan sangat mudah Allah kalau mau hilangin begitu aja. Bahkan ibadahmu, jangan sombong. Kamu ketika beribadah bukan karena kamu mau ibadah, tapi karena Allah memudahkanmu untuk melakukannya. Ketika kamu sholat, jangan sok-sokan, saya dong sholatnya. Saya sholatnya gak pernah tinggal, saya sholatnya selalu berjamaah, saya sholatnya saya tambahin dengan sholat-sholat sunnah. Itu bukan darimu teman-teman. Allah kalau mau mencabut kenikmatan tersebut dengan begitu mudah. Karenanya hati-hati, hati-hati. Semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kamu sakit, yang ngasih sakit adalah Allah. Yang sopan sama Allah, yang beradab sama Allah. Jangan sampai kamu dikasih sakit, ya Allah tega sekali engkau. Selama ini saya udah sujud, selama ini saya udah sholat. Dosa apa saya Allah sampai engkau berikan kepada saya sakit yang seperti ini? Gak gitu caranya, gak gitu caranya. Kamu hanya perlu berkata seperti ucapan Nabi Muhammad ketika dikasih sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tempatkan aku. Sakit ini adalah menghapuskan dosa-dosaku. Ya Allah, maka jadikan sakitku ini penggugur atas dosa-dosaku. Begitu. Insya Allah. Ayo, punya iman yang kuat. Punya iman yang kuat. Kalau suaminya bilang, maaf ya hari ini rezekinya gak banyak. Oh gak apa-apa sayang, tenang aja. Yang punya rezeki bukan kamu, yang ngatur rezeki bukan kita. Semuanya dari Allah, gak jadi masalah. Gak usah khawatir. Gitu kan enak. Betul gak? Teman-teman sekalian, saya mulakan imanmu. Imanmu. Ini saya sebenarnya kepengen cerita, cuman waktunya sudah semakin sempit, jadi saya akan lanjutkan aja kepada yang ketiganya.
Jadi sekalian saya muliakan, yang terakhirnya, yang ketiganya, yang mesti kamu punya selain yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Yang ketiga, yang terakhir yang kamu punya untuk menjadikan kamu perempuan mulia adalah bersihnya hati. Kamu kalau pengen jadi perempuan yang mulia, hatimu bersihkan. Hatimu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari segala kebencian, dari segala penyakit hati seperti iri, dengki, hasut, dari segala kesombongan, dari merasa diri sesiapa. Jangan teman-teman, kamu gak jadi perempuan mulia kalau begitu caranya. Kamu ingin jadi perempuan yang mulia, maka baguskanlah hatimu, bersihkanlah hatimu. Setiap kali merasa diri sesiapa, ingatkan diri, kamu bukan sesiapa. Nilai kita belum ketahuan, mulia hinanya kita bukan sekarang nilainya, bukan sekarang ketahuannya. Dan juga jangan suka menilai-nilai orang lain. Setiap kali hatimu mulai tuh, saya nih yang terbaik. Atau setiap kali hatimu berkata, wah si ibu itu tuh kayaknya pantasnya masuk neraka dah. Si itu tuh suka ganti-ganti laki-laki itu, saya pernah lihat dia diantrinnya ganti-ganti. Teman-teman saudaraku sekalian, kita di atas muka bumi ini masih sama-sama sebagai yang diuji. Pengujinya satu, namanya Allah. Kita ini sama-sama sedang dilihat, sedang diuji nih. Ini pertandingannya masih berjalan. Jangan kesibukan ngeliat-ngeliat peserta yang lain. Masih lagi pertandingan, ada jurinya. Urusan menilai peserta-peserta yang lain itu urusannya juri, bukan urusanmu. Kalau ada orang lagi ngikutin pertandingan, tapi kerjaannya nilai peserta yang lain, ini kira-kira gimana nih dia nih? Dia lagi ikutan jalan cepet gitu ya, tapi kerjaannya yang, kesian banget deh si itu deh. Iya ampun, jalannya lambat banget, ya ampun saya dong jalannya cepet. Terus aja gitu kayak gitu. Itu yang ada akhirnya bisa dikeluarkan dari pertandingan. Bukan begitu? Saudaraku sekalian, kita sama-sama masih sedang diuji. Sebagai yang sama-sama masih sedang diuji, enggak usah kebanyakan melihat yang lain-lain dan memberikan penilaian. Cukuplah penilaian itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun. Kita hanya perlu menjalani setiap ujian dengan cara-cara yang terbaik. Ustazah, nilainya ketahuannya kapan? Nanti saat kamu berada dalam alam kuburmu, teman-teman. Ibu saya baru meninggal dunia, saya jadi tahu betapa mulianya ibu saya ketika beliau meninggal dunia. Saya tahu beliau adalah seorang ahli ibadah yang luar biasa. Saya ingat, saya kalau lagi pulang ke rumah saya, pulang ke kampung kami, saya tinggal di Jakarta, orang tua saya di Indramayu. Saya kalau pulang ke kampung itu, saya suka tidurnya malam karena memang saya biasanya terbiasa tidurnya agak cukup larut malam gitu. Kecuali kalau lagi perjalanan seperti ini saya mengusahakan untuk tidur lebih awal. Itu saya kalau tidurnya malam itu, saya kalau misalnya tidur gitu ya jam 12:30, itu saya akan dengerin suara di dapur gitu. Dapur tuh udah mulai hidup gitu kan, jam 12:30. Suara umi saya yang mulai bangun untuk ibadah malam, sementara saya bahkan belum tidur. Beliau tahajud, di dapur bikin minuman dulu gitu. Kadang juga siapkan minuman buat ayah saya. Kemudian beliau sibuk dengan tahajudnya. Kalau udah tahajud tuh air matanya berlelehan gitu. Insya Allah luar biasa sekali. Saya ingat umi saya suka baca Al-Quran. Tapi di akhir-akhir hidupnya itu kayak 5 tahun yang lalu mata umi saya, ini saya akhirnya jadi cerita ini ya. Gak apa-apa ya, boleh ya. Umi saya itu 5 tahun sebelum meninggal dunia, matanya mulai berkurang penglihatannya. Terus umi saya tuh bilang, ya ampun Im, umi kalau ngelihat kaca nih suka gak kelihatan muka umi kayak gimana gitu. Umi juga suka gak ngelihat, maaf ya nak ya gitu. Suka mulai gak kelihatan gitu. Terus umi saya bilang, umi sedih banget, umi sekarang udah gak bisa baca Quran karena gak bisa kelihatan gitu.
Akhirnya saya bilang sama Umi saya, Mi, mata Umi ini hanya katarak, saya bilang. Ini Mi, Umi operasi sebentaran 10 menit mata Umi bisa lihat lagi. Tapi kan namanya orang tua ya takut gitu sama operasi itu kan kayak ada di meja operasi gitu, dibelah-belah, di gitu-gitulah. Umi saya takut gitu. Jadi akhirnya Umi saya tuh nunda. Sampai akhirnya kami tuh dorong Umi biar mau operasi dengan cara orang-orang yang sudah selesai dioperasi dan berhasil biar ketemu sama Umi saya gitu, ngobrol gitu. Biar Umi saya bisa tanya-tanya gitu. Itu setiap kali yang ditanya sama Umi saya tuh Umi saya ngomongnya kayak begini nih. Udah operasinya? Udah Mi, alhamdulillah. Udah bisa baca Quran? Udah bisa baca Quran lagi? Iya Mi, alhamdulillah Mi, baca Quran jadi terang. Oh, mulai tuh Umi saya tuh kepengen tuh. Ada satu orang ditanya sama Umi saya, udah operasi? Udah Mi, alhamdulillah. Udah bisa baca Quran? Saya memang gak bisa baca Quran Mi. Dia ternyata memang gak bisa baca Quran gitu. Seumur hidupnya gak pernah belajar ngaji, jadinya memang gak bisa baca Quran. Umi saya nanya gini nih, lah terus ngapain dioperasi? Sampai adik saya cubit Umi, karena maksudnya kan pertanyaannya gak pantas ya. Umi saya terus cerita sama saya, karena saya waktu itu gak ada. Kata Umi gini, ada orang mau-maunya dioperasi, padahal dia gak bisa baca Quran. Ngapain ya nak dia dioperasi matanya? Kayak menurut Umi saya tuh matamu itu perlu buat lihat biar bisa lihat Al-Quran. Ngapain kamu punya mata terang-terang begitu kalau bukan buat baca Al-Quran gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tahajud iya, sholat berjamaah gak pernah tinggal. Bahkan Umi saya itu kalau sholatnya di masjid gitu kan, kalau pulang terus saya bilang, Umi udah sholat? Udah nak di masjid. Ya ampun Mi, saya gak ada temennya nih buat sholat. Ya udah Umi sholat lagi deh, temenin kamu deh. Sebilang kan Umi udah sholat. Ya gak apa-apa, mungkin Umi sholatnya yang dulu-dulu ada yang gak rapi gitu, mungkin ada sholatnya yang gak sah mungkin. Jadi Umi sholat lagi aja sama kamu. Itu Umi saya pada udah mulai sakit. Umi saya udah sholatnya di kursi itu beliau tetap aja setiap kali kami sholat berjamaah gitu Umi mau sholat lagi. Padahal beliau udah mengerjakan sholat. Dari senengnya sama sholat berjamaah dan dari senengnya beliau sama sholat. Teman-teman sekalian saya muliakan. Dan kalau urusan sedekah tuh ngasih sama orang lain, kami nih anak-anaknya sampai adik saya tuh sampai suka bilang gitu sama saya gitu, Kak, kalau ada barang mahal-mahal jangan kasih Umi Kak. Saya bilang, Mang kenapa? Itu sebentaran aja Kak sama Umi, sehari 2 hari. Habis itu Umi juga bakalan kasih. Ntar yang dikasih tuh mending siapa gitu, keponakan apa siapa gitu. Yang dikasih tuh pengemis lah dikasih sama dia. Dikasih tas yang ada mereknya gitu. Ya Allah, ya Allah. Tuh Umi saya tuh kayak nggak nganggep gitu. Hartanya itu semuanya ya dikasih-kasihin aja. Subhanallah teman-teman sekalian. Beliau itu waktu meninggal dunianya itu sampai rumah sakit tuh sampai heran-heran gitu. Kamar yang Umi saya sempat hanya beberapa jam ada di rumah sakit tuh, dokternya sampai bilang, kenapa ya? Apa memang Nabi Muhammad itu wangi gitu? Kenapa memangnya Pak Dokter? Dokternya cerita sama abah saya, dia bilang kamar yang bekas Umi dirawat itu semuanya jadi wangi, bahkan sarung tangan yang buat pegang Umi sebelum Umi meninggal semuanya jadi wangi semua baunya. Teman-teman sekalian, karena Umi saya itu cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Yang dipanggil tuh cuman Rasulullah, Rasulullah gitu terus. Kalau sakit-sakit tuh ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kerjaannya sholawatan aja. Dan beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia itu beliau sering sekali menyampaikan kepada kami nih keluarganya ya. Beliau bilang tuh, Umi udah kangen sama Nabi Muhammad. Umi pengen ketemu sama Nabi Muhammad. Gitu. Sampai bolak-balik berulang kali nanya sama saya, karena saya anaknya dan ustazah gitu ya. Umi saya nanya gini, Im, kalau Umi meninggal dunia bisa gak ketemu Rasulullah? Saya bilang, Mi, kalau Umi besar cintanya sama Nabi Muhammad, Umi bakalan jumpa sama Rasulullah. Alhamdulillah, doain ya nak ya, gitu. Doain ya nak. Saya bilang iya Mi.
saya pasti akan doain Umi. Teman-teman sekalian saya muliakan, beliau itu meninggal dunia. Itu sepanjang malam kan jenazahnya memang masih besoknya dikuburkan gitu ya. Sepanjang malam orang nyolatin Umi saya tuh nggak berhenti. Dan itu bukan karena saya anaknya ustazah gitu, bukan karena saya sebagai anaknya seorang ustazah sehingga orang-orang berdatangan untuk menyolati jenazah Umi saya gitu, bukan. Karena bahkan yang datang untuk nyolatin Umi saya tuh dari malamnya sebelum besoknya dibawa jenazahnya, itu bahkan nggak kenal sama saya. Saya tungguin jenazah Umi saya tuh jam 1 malam, jam 12 malam, jam 2 malam sampai jam 3 malam. Ada orang datang untuk bilang, boleh saya sholatin jenazah Umi? Saya bilang iya silahkan gitu. Saya tanya gitu, dari mana? Saya dari Bandung. Kak, manggil saya Kak, berarti kan gak kenal sama saya. Ada yang bilang saya dari Sumedang Mbak, katanya gitu. Berarti ini orang gak kenal sama saya bahkan gitu. Teman-teman saya sekalian, nyolatin jenazahnya Umi gak berhenti. Yang duduk di depan jenazahnya untuk kirim tahlil, untuk kirim Fatihah itu gak berhenti sampai pagi-pagi jenazah Umi dibawa untuk disolatkan di masjid. Subhanallah. Dan itu orang sedekah, orang kirim makanan gak berhenti sampai kami bisa menjamu semua orang-orang yang datang untuk bertakziah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dan itu subhanallah, subhanallah. Kalau teman-teman mau lihat itu ada di YouTube juga itu ya. Apa gitu keterangannya, memoir apa-apa gitu dari Umi saya waktu meninggal dunia. Itu jenazahnya dibawa dari masjid ke tempat dikuburkan. Jenazahnya tuh seperti lari gitu. Sampai yang ikut menguburkan jenazah Umi saya itu sampai harus lari-lari buat ngikutin jenazah. Sampai saya penasaran, berulang kali saya lihat itu, ini mungkin Umi saya dibawa naik mobil atau gimana gitu. Apa dibawa gerobak, didorong apa gimana gitu. Padahal enggak, ditandu, tapi tuh lari-lari gitu jenazahnya. Sampai abang saya tuh cerita, saya sampai harus naik motor buat biar bisa di depan agar saya itu bisa naroin jenazah Umi gitu di dalam kuburnya gitu. Dia bilang saya sampai harus muter karena rombongan jenazah ini sangat banyak sekali, sekitar 1 kilometer yang nganterin jenazah Umi saya, orang-orangnya itu. Dia bilang saya sampai harus muter naik motor dan itu nggak keburu juga, Umi saya jenazahnya udah terlebih dahulu nyampe di tempat tersebut. Lari jenazahnya. Saya ketika lihat videonya, karena saya nggak ikutan nganter jenazah, sebagai perempuan kan kita nggak ikutan nganter jenazah. Saya jadi kebayang-bayang gitu apa yang Nabi Muhammad ceritakan, bahwa jenazah tuh kalau dia dapat rahmatnya Allah, kalau dia adalah orang mulia yang sudah dijanji-janjikan segala keindahan di dalam alam kuburnya, teman-teman saya sekalian, kalau dibawa menuju alam kubur, itu jenazahnya akan berkata, akan bicara dengan ucapan yang didengarkan semuanya kecuali oleh manusia sama jin. Manusia sama jin gak bisa dengar, tapi yang lain, tikus, kucing, kalau ada di sekitar situ gitu ya, semuanya bisa dengar. Apa yang dia ucapkan? Kalau dia adalah jenazah yang mulia, jenazah orang mulia, dia akan berkata, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Segeralah bawa saya, segera bawa saya, ayo cepetan bawa saya, cepetan bawa saya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan dia ridha kepada saya. Sementara kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang hina, saat dibawa dengan keranda itu, dia akan berteriak-teriak dengan teriakan yang juga didengarkan oleh semuanya kecuali oleh manusia dan jin. Dia akan berkata, ya wailakum aina tadhabuna bi, ya wailakum aina tadhabuna bi, irji'uli ila baiti. Kembalikan saya ke rumah saya. Kemana kalian mau bawa saya? Jangan bawa Kalian jangan bawa saya pergi, kembalikan saya ke rumah saya. Saya masih punya suami, saya punya anak-anak, saya masih punya barang-barang di rumah saya yang begitu enak, begitu nikmat. Kembalikan saya takut, saya nggak mau pergi. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, kamu hanya akan menjadi salah satu di antara keduanya. Saat kamu meninggal dunia nanti,
semua penilaian Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kepadamu. Apakah kamu adalah orang mulia yang kedatanganmu disambut oleh rahmatnya Allah, oleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dibisikkan di telingamu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai pemilik jiwa yang tenang, saatmu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, radiyatan mardiyah, kamu diridhoi oleh Allah dan kamu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kamu adalah orang-orang yang hina, yang tidak berhasil meraih kemuliaan, sehingga di saat kamu dikembalikan ke dalam alam kuburmu, kamu tidak disambut oleh sesiapa, justru kamu disambut oleh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Yuk jadi perempuan-perempuan mulia. Hidup kita udah enggak lama lagi, teman-teman. Beberapa saat lagi kita pun juga akan masuk ke dalam alam kubur kita. Mari menjadi peserta-peserta perlombaan di atas muka bumi ini dan menjadi yang terbaiknya. Tidak dalam pandangan manusia, akan tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbuat kebaikan enggak usah kepengen dicatat namanya, udah kok, udah ada malaikat raqib atid yang akan mencatatkan semua, entah itu kebaikan ataupun keburukan-keburukanmu. Enggak usah seneng banget sih update di status nikmat hari ini berbuka puasa dengan keluarga. Enggak usah begitu. Enggak usah yang update status di jam 2 malam indahnya tahajud. Enggak usah. Biarkan Allah menilaimu. Jika bahkan andai orang di atas muka bumi ini tidak menganggapmu seseorang, jika kamu mulia di mata Allah, kamu akan tetap menjadi seseorang yang mulia dan bahagia hidupnya dunia hingga akhiratmu. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semuanya. Yuk kita bacain Fatihah.